Oke, kita sekarang akan masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai pengenalan, pendahuluan tentang personality, dan nanti masuk lebih dalam lagi mengenai apa itu Enneagram, tipe-tipe di dalam Enneagram, dan baru nanti kita belajar mengenai tipe-tipe belajar yang cocok untuk masing-masing tipe Enneagram. So, kita tahu bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk suatu tugas yang khusus. Ya, apa tugas itu? What is the destiny of your life? I don't know ya. Kamu sendiri yang tahu hal tersebut. Tujuan kita hidup adalah untuk menyelesaikan tugas tersebut, menempuh perjalanan yang panjang. Nah, kalau Anda masih tersesat, maka Anda butuh bantuan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah untuk mengetahui diri kita sendiri. Ada pepatah yang bilang bahwa mengetahui orang lain itu suatu hal yang merupakan terkait intelijensi, tapi bisa mengetahui siapa diri kamu sebenarnya itu adalah suatu kebajikan. Jadi, mastering yourself is your true power. Anda mau punya kekuatan lebih, Anda harus bisa mengatur diri Anda sendiri. Ada beberapa istilah ya yang digunakan di dalam Enneagram tersebut. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di dalam tayangan ini, bisa terlihat bahwa Enneagram itu membentuk suatu kepribadian yang berbeda-beda di setiap orang. Kita baca sekilas ya di gambar, ada tipe-tipe Enneagram kalau di rapat itu seperti apa, kalau di pesta makan-makan itu seperti apa. Ternyata tiap orang walaupun duduk di tempat yang sama, mereka bisa punya pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan tipe mereka masing-masing. Ini ada video singkat yang saya ambil dari YouTube dari Frank James. Nah, di sini kita nanti bisa melihat ya masing-masing tipe Enneagram kalau mau ujian itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa langsung klik di link mengenai perumpamaan orang-orang dengan tipe Enneagram tertentu ketika mau menghadapi ujian. Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Okay, I think I have enough pencils, pens, and highlighters to feel like I have my life under control. Sekilas ya, seperti itu tipe 1. Oke, sekarang kita masuk ke basic. Jadi kita sudah mengenal sedikit Enneagram itu ada tipe-tipenya. Sekarang basic mengenai personality. Karena Enneagram itu adalah suatu tools sebenarnya untuk mengetahui bagaimana personality kita. Pertanyaannya adalah, apakah personality itu bisa diubah? Nah, di sini kita harus tahu dulu, personality itu tidak sama dengan temperamen. So, they say that my temperament is the real me. My personality is the dress I put over me. Apa maksudnya? Personality itu bisa diubah, ya. Personality itu membicarakan masalah pola perilaku seseorang yang relatif stabil, kemudian tingkah laku dan pikiran orang tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena dia bisa diubah, dia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Misalnya, di mana kamu dilahirkan, di mana kamu dibesarkan, tingkat intelijensimu itu semua mempengaruhi personality. Tapi ada juga tadi yang dikatakan sebagai temperamen. Apa itu temperamen? Temperamen itu adalah cetakan dasar, ya. Aspek yang terkait dengan keturunan dari personality. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia adalah bawaan orok ya, bawaan lahir. Contohnya sensitivitas, mood, iritabilitas, adaptabilitas, itu semua adalah contoh-contoh dari temperamen. Ada orang yang bilang juga karakter, ya. Apa bedanya karakter dengan temperamen dan personality? Kalau karakter itu bicara masalah karakteristik personal yang akan dinilai atau dievaluasi. So, temperamen tidak bisa diubah, tapi personalitas itu bisa diubah, ya. Oke, sekarang kita lihat suatu jendela yang namanya jendela Johari. Nah, jendela Johari ini bicara masalah hal-hal yang ada di dalam diri kita.
So, di sebelah kiri atas itu adalah area yang blind, ya, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau yang di sebelah kanan atas itu adalah area di mana kamu tahu dan orang lain pun tahu. Jadi kamu merasa aku ini cerewet ya, dan orang lain tahu, oh memang benar kamu ini orangnya cerewet. Itu adalah suatu sifat yang ada di dalam open area. Nah, yang di bawahnya, hidden area, itu adalah di mana hal-hal yang sebenarnya kamu tahu tapi orang lain nggak tahu. Jadi hal-hal yang kamu sembunyikan, ya. Misalnya, saya ini sebenarnya gampang marah loh kalau mendengar hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi orang lain nggak tahu, karena itu saya simpan di dalam diri saya sendiri, nggak pernah saya pertunjukkan. Nah, yang ketiga, di area kiri bawah, itu adalah area unknown. Unknown itu maksudnya adalah orang lain nggak tahu, ya, saya juga nggak tahu. Who knows? Ya mungkin God knows, ya Tuhan tahu. Tapi saya dan orang lain belum tahu. Dan ini harus diperkecil ya jendela yang ke arah sini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita semakin memahami diri kita sendiri, bagaimana orang lain tuh mengamati tindakan atau perilaku kita. Oke? Dan yang paling penting yang mau kita perkecil jendelanya saat ini adalah blind area. Yang pertama tadi, blind area itu adalah di mana hal-hal yang sebenarnya orang lain itu tahu tapi kamu nggak tahu. Nah, salah satu tujuan Enneagram ini bisa membantu untuk mengetahui tipe personality kamu dan menemukan hal-hal yang sebenarnya orang lain tahu, ya sesuai dengan teori Enneagramnya, tapi kamu sendiri belum tahu. Oke? Jadi kita siap-siap untuk memperkecil this blind area. Saya ulang sedikit tentang Enneagram. Enneagram ini adalah 9 tipe dasar manusia yang bisa menjelaskan mengapa perilaku saya seperti ini dan bisa mengarahkan pertumbuhan pribadi kita. Asalnya dari kelompok Sufi 2500 tahun yang lalu, dan dia berguna untuk membaca kepribadian dan kita mengetahui kegambaran dari keunikan manusia tersebut dan bisa membantu untuk dapat menjalin tentang relasi. Ada 9 tipe dari Enneagram. Saya baca satu-satu ya. Yang pertama adalah orang yang perfeksionis. Kita sebut sebagai tipe 1. Perfeksionis, orang yang memperbaiki segala. Tipe 2 adalah helper, tipe penolong, atau saya bilangnya orang Samaria yang baik hatinya. Tipe 3, tipe pengejar prestasi, tipe orang yang sukses. Tipe 4, tipe orang yang romantis atau seniman yang kreatif. Tipe 5, tipe pengamat atau ahli pikir. Tipe 6, tipe 6 ini adalah seorang pencemas atau kita bilangnya orang yang tertib. Tipe 7 adalah tipe petualang atau orang yang serba bisa. Tipe 8 adalah pejuang atau pemimpin yang berkuasa. Kita ada satu tipe lagi yang terakhir, yang letaknya di paling atas sendiri, itu adalah tipe 9 atau tipe pendamai atau juru damai istilahnya. Oke, jadi ada 9 tipe di dalam Enneagram. Kalau saya dan teman saya itu punya tipe yang sama loh. Apa sih artinya kita satu tipe? Nah, tipe yang sama artinya Anda berdua punya motivasi dasar yang sama dan Anda memandang dunia dengan cara yang sama juga. Nah, biasanya sama ini tidak berarti persis sama ya, tapi bisa jadi ada nilai-nilai yang sama antara Anda dan orang yang satu tipe tersebut. Kalau beda tipe bagaimana? Kalau beda tipe, bukan berarti kita nggak bisa bergaul, nggak bisa berinteraksi satu sama lain. Kita tetap dapat bergaul dan berinteraksi dengan saling memahami perbedaan yang ada. Jadi, beda tipe itu bukan berarti lo gue gitu ya. Jadi, beda tipe itu tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar Enneagram, ada panah-panahnya. Apa maksudnya? Nah, panah merah itu adalah tipe yang dituju apabila tipe Enneagram tersebut mengalami stres. Nah, yang panah hitam itu menunjukkan tipe yang dituju apabila dia mengalami rileks.
Jadi apa maksudnya? Misal kasih contoh ya, tipe 1. Tipe 1, kalau dia dalam keadaan rileks, dia bisa cenderung ke tipe 7. Jadi mengambil sifat-sifat ya, atau karakter positif dari tipe 7 tersebut. Sedangkan dia dalam kondisi stres, dia bisa mengambil karakter negatif dari arah yang sebaliknya, yaitu dari tipe 4. Jadi sifat jeleknya tipe 4 itu diambil oleh tipe 1. Gitu ya cara membacanya. Jadi sebenarnya tipe Enneagram itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi tidak 100% ke arah tersebut. Sekarang kita lihat sayap-sayap dalam Enneagram ya. Ini bukan sayap-sayap yang patah, ini adalah sayap-sayap yang saling berhubungan, yaitu sayap dalam Enneagram. Jadi yang disebut sayap ini adalah tipe yang berada di kanan dan di kiri tipe utama. Misalnya tipe 1, dia di sebelahnya ada tipe 2, ada tipe 9. Jadi nanti di dalam tes itu sebenarnya ada orang dengan tipe 1 dan sayap 2. Ada orang dengan tipe 1 dengan sayap 9. Jadi, walaupun sama-sama tipe 1, mereka bisa memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi, tipe sayap ini bisa mempengaruhi tipe utama. Terakhir, di dalam Enneagram ini ada yang namanya pusat. Ya. Pusat ini maksudnya apa? Pusat ini berbicara mengenai bagaimana kita mengelompokkan sejumlah tipe di dalam satu kesamaan. Jadi ini kan memang Enneagram ini ada hubungan dengan filsafat ya, dengan filsafat kuno. Jadi ada 3 pusat di sana, anger, fear, and image. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah anger atau pusat naluri. Pusat naluri ada 3 tipe, yaitu tipe 8, 9, dan 1. Tipe 8 itu orang yang citranya kuat, karena tipe 8 adalah leader or the boss. Dia tidak takut memperlihatkan kemarahannya. Tipe 9 itu penurut, menyesuaikan diri, dan sayangnya dia walaupun peacemaker ya, dia seringkali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tipe 1 or the reformer. Tipe 1 ini memandang kemarahan sebagai kelemahan, berusaha meredamnya, mengikuti standar perilaku dengan ketat, dan berusaha agar dunia ini menjadi lebih baik. Sekarang kita lihat yang pusat pikiran atau the fear. Pusat pikiran ada 3 tipe 7, 6, dan 5. Tipe 7 atau the generalist, orangnya aktif, optimis, dan menyembunyikan emosi yang tidak menyenangkan. Tipe 6 itu orangnya membebaskan rasa takut dengan berlindung pada atau memberontak pada penguasa. Kemudian tipe 5 itu mengendalikan kemampuan sendiri dan menemukan rasa amannya di dalam pengetahuan. Pusat yang terakhir adalah pusat image atau pusat perasaan. Ada 3 tipe di dalamnya, tipe 2, 3, dan 4. Tipe 2 atau the helper itu tertarik pada orang atau ingin diasuh ya, dan dia menunjukkan citra yang penyayang. Tipe 3 adalah motivator, dia ingin terkesan baik sesuai dengan norma masyarakat. Tipe 4 adalah orang yang romantis, ya kita sebutnya artis, di mana dia punya kebutuhan mengekspresikan diri sebagai pribadi yang orisinil. Jadi, kalau kita simpulkan, secara umum ya, ciri khas dari masing-masing tipe adalah sebagai berikut. Tipe 1, itu adalah tipe perfeksionis atau orang yang memperbaiki segala tadi, punya sikap yang penuh pertimbangan, memegang prinsip dan idealis. Tipe 2, tipe penolong, the helper, atau orang Samaria yang baik hati, itu orangnya hangat, peduli, mengasuh, dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Tipe 3 atau pengejar prestasi, itu adalah orang yang sukses, dia punya sifat yang energik, optimis, percaya diri, dan punya orientasi tujuan. Tipe 4 adalah orang yang romantis, atau kita bilangnya seniman, dia punya perasaan yang peka, pribadinya hangat, dan juga punya pengertian. Tipe 5 adalah tipe pengamat atau ahli pikir, dengan punya sikap butuh pengetahuan, introvert,
ingin tahu, analitis, dan berwawasan. Tipe 6 ini adalah tipe pencemas atau orang tertib. Dia punya sikap yang tanggung jawab, bisa dipercaya, setia, bisa menarik diri atau terbuka. Selanjutnya tipe 7, 8, dan 9. Tipe 7 adalah tipe petualang atau orang yang serba bisa. Dia punya sikap yang energik, vitalitasnya tinggi, optimis, ingin memberi sumbangsi pada dunia. Tipe 8 adalah tipe pejuang atau pemimpin, di mana dia orangnya terus terang, mengandalkan diri sendiri, percaya diri, dan protektif. Tipe 9 atau juru damai, dia mudah menerima, suka menyenangkan orang lain, dan mendukung. Nah, itulah 9 tipe dari Enneagram dan selayang pandangnya. Terima kasih sudah mendengarkan untuk sesi pendahuluan ini. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing tipe Enneagram dari 1 sampai 9. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang bersama dengan kamu. Sampai jumpa lagi. Ciao.